Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya hari ini. Dan apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pasti dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat-sehat saja di tengah pandemi COVID-19 atau penyakit coronavirus atau COVID-19. Mari saja kita mengikuti aturan-aturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah NKRI agar Bapak, Ibu, dan saya selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Tiang awan dan tiang api menyertai saudara dan menyertai saya. Mari saja kita akan membacakan Alkitab kita dalam ibadah raya pada hari ini, tanggal 2 Mei 2021, disertai dengan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan saya pada hari ini adalah menuai berkat di tengah badai. Menuai berkat di tengah badai. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Apabila saudara dan saya mau menuai berkat di tengah badai. Alasan pertama, saudara dan saya tidak boleh berjalan, tidak boleh berdiri, tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi, alasan pertama, saudara dan saya menuai berkat di tengah badai. Alasan pertama, apabila saudara dan saya tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Firman Allah adalah kekuatan yang sangat terukur, yang sangat dapat diandalkan. Firman mengubah, firman membantu, firman menolong, firman memberkati, firman melepaskan saudara dan melepaskan saya dari kekuatan kuasa kegelapan roh jahat yang ada di dalam dunia ini. Alasan pertama, saudara menuai berkat di tengah badai, apabila saudara sekali lagi tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, memikirkan Taurat Tuhan siang dan malam, membacakan Taurat Tuhan siang dan malam. Saudara dan saya akan mampu menuai berkat di tengah resesi badai yang sementara terjadi hari-hari ini. Tuhan menolong saudara. Alasan yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, karena hidup kita tertanam dalam firman Allah. Hidup yang tertanam, hidup yang tertancap, hidup yang kuat di dalam firman. Saudara dan saya akan menghasilkan buah
Dan buah-buah itu akan bersumber pada 3 hal. Sumber pertama, jangan lupa pemberi sumber berkat Tuhan. Sumber yang kedua, saudara harus berbagi kepada diri saudara sendiri. Berkat yang saudara hasilkan, berkat yang saudara dapatkan, saudara dan saya harus menikmatinya dengan penuh syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudaraku, sumber itu, berkat itu dibagikan kepada orang lain. Maka saudara dan saya akan berbuah berlimpah, limpah, sekalipun badai, sekalipun persoalan, bencana krisis ekonomi, saudara dan saya menari-nari di atasnya, karena saudara tertancap, terhisap, masuk dan kuat atas nama firman Allah yang hidup. Yang ketiga, menuai berkat di tengah badai. Alasan yang ketiga, resesi terjadi, masalah terjadi, ekonomi macet, persoalan-persoalan yang kau hadapi, tantangan yang kau hadapi tidak memberikan solusi, tapi firman adalah kekuatan yang sangat-sangat diandalkan. Alasan yang ketiga adalah karena hidup kita dikenal oleh Tuhan. Jalan-jalan hidup saudara, jalan orang fasik, jalan orang benar, jalan orang takut akan Tuhan, jalan orang yang berjalan dalam rel firman, dikenal Tuhan. Semua Bapak Ibu dan saya hari ini yang hadir dalam ibadah ini dikenal oleh Tuhan. Artinya saudara dan saya tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong, tidak bisa menipu Allah, karena Allah Maha Tahu dan Allah mengenal jalan-jalan orang benar dan jalan-jalan orang fasik. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, Tuhan kenal jalan orang fasik, Tuhan kenal jalan orang benar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, sehingga saudara dan saya berusaha, bekerja keras untuk berjalan dalam jalan rel firman Allah. Walaupun sulit, teruslah berusaha, karena hasilnya pasti akan mengagumkan. Sekali lagi, walaupun sulit, teruslah berusaha, karena hasilnya pasti akan mengagumkan. Berapa banyak Bapak Ibu, saudara dan saya yang punya masalah dan tantangan hidup hari ini. Angkat tangan saudara dan saya mau berdoa bagi saudara dan saya. Di depan kita ada roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelum saudara dan saya makan dan minum, saudara minta pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk membasuh dan mengampuni kita dengan darah-Nya yang kudus, suci, dan mulia. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat Bapa di dalam sorga. Ada yang datang dengan berbagai-bagai macam persoalan pergumulan hidup. Pergumulan rumah tangga kah? Pergumulan suami kah? Pergumulan istri kah? Pergumulan anak-anak kah? Pergumulan mantu kah? Pergumulan cucu kah? Pergumulan keluarga kami secara luar biasa. Tangan Tuhan akan menopang dan melepaskan keluarga-keluarga kami, karena kami tertanam, tertancap, terhisap hidup dalam firman-Mu. Kalau kami ada yang datang dengan berbagai macam sakit penyakit, datang dengan darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, kanker, tumor, leukemia, persoalan jodoh, persoalan pendidikan, persoalan kuliah, persoalan pekerjaan, apa saja, Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena umat-Mu adalah umat yang tertanam dalam firman-Mu. Umat-Mu adalah umat yang berjalan dalam firman-Mu. Umat-Mu adalah umat yang hidup oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami terima mujizat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian.
Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji matanya Tuhan, kepunyaan Tuhan, umat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan datang kembali menjemput membawa kami sekalian masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan. Secara cepat ada beberapa informasi. Kita masih beribadah di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan aturan-aturan prokes COVID-19. Bapak, Ibu, dan saya jangan lupa untuk menerapkan dalam kehidupan tatanan normal hidup setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam waktu yang terbatas ini saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, ibadah Gereja Bethel Indonesia Titian Asri diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah yang pertama dimulai jam 9 pagi, ibadah yang kedua dimulai jam 10 pagi. Ajaklah keluarga kita, rekan kita, sahabat kita, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Doa karena mujizat. Informasi yang kedua, ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu ada beberapa jam ibadah yang kami lakukan lewat Zoom, lewat video call, lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat telepon langsung bagi jemaat. Dan kita belum melakukan ibadah-ibadah tatap muka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Minggu saja dulu kita beribadah sesuai dengan waktu yang diberikan oleh pemerintah, tentunya dalam keadaan terbatas. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan untuk pelayanan Gereja Bethel Indonesia, persembahan dalam bentuk apa saja, Bapak Ibu bisa memberikannya kepada Bank BCA Bekasi. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Persembahan Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, di mana saja saudara berada, saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara sekalian dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa dan shalom.